Perlu nggak saya bongkar? Dan patut saya duga Novi itu adalah penjahat pemain roda 4. Ini saya punya barang buktinya. Yang jelas aku hanya mau pulang bawa mobil aku ke Jakarta. Benarkah kebutaan Agus hanya sandiwara? Zainuddin ungkap kejanggalan saat bertemu ex-kliennya di Oktober lalu. Dan inilah perkembangan terbaru kasus yang menggemparkan jagat maya Indonesia setelah kasus Vina Cirebon. Kasus Novi dan Agus Salim dengan segala bumbunya. Mari kita selami bersama. Tapi dari awal gitu kan akhirnya sampai dapat donasi banyak gitu, merasa tertolong gak sih Mas Agus dari karena Mbak Novi merasa tertolong? Ya, kalau untuk uang yang 1,5 kita belum pulangin, yang kita pakai itu dari yayasan Mbak Novi yang sekitar 35 ya Gus, 30 juta itu kita pakai. Uangnya udah sama Mbak Novi semua, belum ada kita paksa. Jadi sekarang masih memperjuangkan yang 1,3 M itu ya. Buat ayo kita berangkat bawa. Ya cepat aku banyak Pak dari Oke. Kasus Agus Salim. Misteri di balik pengunduran kuasa hukum. Ada yang tak biasa dalam keputusan Zainuddin, mantan kuasa hukum Agus Salim, untuk mundur dari kasus besar ini. Keputusan yang diambil pada 31 Oktober tahun 2024 itu bukan sekadar perbedaan visi. Ia merasa Farhad Abbas, yang kini memimpin, lebih suka memegang kendali penuh dalam setiap langkah tim hukum. Namun, Zainuddin menyimpan sesuatu yang lebih gelap. Menurut kesaksiannya, ada detik-detik ganjil yang ia simak ketika pertama kali bertemu Agus di awal Oktober, sesuatu yang bertentangan dengan klaim kebutaan permanen. Zainuddin mengaku melihat bukti bahwa Agus masih memiliki kemampuan visual yang diabaikan oleh publik. Ditambah lagi, Teh Novi, sosok pendukung setia Agus, pernah memujuknya untuk menjalani pengobatan hingga ke luar negeri. Pertanyaan menggelitik pun muncul. Benarkah kebutaan Agus murni tragedi? Atau sekadar panggung besar untuk sesuatu yang lebih tersembunyi? Permasalahan donasi antara Agus sama Teh Novi nggak kelar-kelar, Wel. Teh Novi ngerasanya Agus nggak tahu terima kasih karena udah dibantu kok malah gitu. Sedangkan Agus sendiri juga ngerasanya Teh Novi itu nggak punya harga diri gara-gara nanya-nanya mulu duit donasi. Belum lagi sekarang ada beberapa ahli hukum yang ikut speak up dan ngasih pandangan-pandangan hukum dari kacamatanya mereka. Jujur gue takut lo kalah, Teh. Udah yuk turunin dikit aja. Perlu nggak saya bongkar? Dan patut saya duga Novi itu adalah penjahat pemain roda 4. Ini saya punya barang buktinya. Ini saya punya barang buktinya. Perlu nggak? Nah ini saya kalau memang terpaksa harus kayak kemarin saya bongkar, ya saya bongkar kan gitu. Betul nggak? Kan ini kejahatan. Jujur gue takut lo kalah, Teh. Udah yuk turunin dikit aja egonya kali ini aja. Kasus antara Agus Salim dan Pratiwi Novianti atau Teh Novi ini mulai viral setelah dugaan penyalahgunaan donasi yang dikumpulkan untuk biaya pengobatan Agus Salim mencuat. Agus, yang menjadi korban penyiraman air keras hingga mengalami kebutaan, semula menerima dukungan publik dan donasi besar, mencapai 1,5 miliar rupiah, melalui bantuan Teh Novi. Namun, perseteruan dimulai ketika muncul dugaan bahwa sebagian dana donasi ini disalurkan untuk kebutuhan pribadi keluarga Agus, bukan pengobatan. Ketika donasi ini dipindahkan ke Yayasan Teh Novi demi transparansi, kecurigaan semakin berkembang di media sosial, memicu petisi agar dana dikembalikan. Dalam respons balik, Agus dan kuasa hukumnya, Farhad Abbas, melaporkan Teh Novi atas pencemaran nama baik, menuduhnya telah mencampuri penggunaan donasi tanpa persetujuan. Perdebatan sengit ini menjadi viral karena menyerupai skandal Vina Garut yang melibatkan konflik moral, kepercayaan, dan transparansi. Banyak netizen yang kecewa dengan Agus, menganggap penyalahgunaan donasi sebagai tindakan mengkhianati kepercayaan publik. Sementara itu, beberapa orang mendukung Novi, menganggap tindakan transparansinya sebagai upaya untuk menjaga amanah donasi. Kasus ini masih misterius. Apakah pengadilan akan memutuskan agar dana dikembalikan, atau konflik ini akan berlanjut dengan dampak yang lebih luas?
Kasus ini adalah pengingat bahwa di balik setiap bantuan ada tanggung jawab besar untuk menjaga amanah. Sebuah pelajaran bagi kita semua. Sejauh mana batas kepercayaan harus dijaga dalam setiap tindakan sosial. Sumber ulasan Tirto.id, Jatim Times. Kasus Agus Salim dan Pratiwi Novianti Novi menyedot perhatian publik Indonesia, terutama setelah insiden Vina Cirebon. Agus, yang mengklaim mengalami kebutaan akibat luka, menerima donasi sekitar 1,5 miliar rupiah untuk biaya pengobatan melalui Yayasan Novi. Namun, kecurigaan mulai muncul saat sebagian besar dana tersebut diduga digunakan untuk keperluan pribadi. Memicu kemarahan donatur, petisi pun muncul menuntut Agus mengembalikan uang tersebut. Menguatkan tudingan bahwa kasus ini tak lepas dari manipulasi. Tak tinggal diam, Agus bersama kuasa hukumnya, Farhad Abbas, menuduh Novi melakukan pencemaran nama baik dan pemerasan, menyatakan bahwa pengalihan dana ke Yayasan Novi dilakukan tanpa persetujuannya. Tuduhan berbalas tuduhan ini telah menciptakan situasi yang penuh ketidakpastian dan membuka diskusi tentang transparansi dan kepercayaan dalam penggalangan dana. Namun, di balik semua ini, masih tersisa satu pertanyaan. Apakah kebenaran dapat terungkap dari misteri dana donasi ini, atau justru akan terkubur dalam labirin kepentingan pribadi yang gelap?